Shalom. Iya, ketemu lagi dengan kami di tempat ini. Kita akan beribadah. Hari ini adik-adik kalian di rumah persiapkan seluruh hidup kita, hati kita. Kita datang pada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian-pujian indah. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Gimana Kakak Sira ya? Betul sekali. Adik-adik yang di rumah semua harus siap ya, pakai pakaian yang rapi karena kita semua mau beribadah dengan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman semuanya, adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah lagi Tuhan untuk memuliakan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh bersungguh-sungguh Tuhan untuk
pelihara kami, Engkau pimpin kami. Tuhan, sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Dan saatnya Tuhan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar itu menjadi bagian dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Berikan hati kami untuk mengerti, telinga kami untuk mendengar Tuhan Yesus, dan memahami setiap keinginan rencana Tuhan. Karena kami percaya masa pertumbuhan anak-anak-Mu untuk mengenal kebenaran-Mu, sehingga kami kuat di dalam Engkau. Berkati semua guru-guru kami Tuhan. Berkati orang tua kami yang selalu Tuhan membimbing mengarahkan kami Tuhan untuk selalu dekat kepadamu. Terpujilah nama-Mu, kami buka hati kami siap untuk duduk tenang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, semua lipat tangannya, mulutnya dikunci, duduk-duduk yang manis. Jangan ada yang jalan-jalan, karena kita akan segera menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita, sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita.
sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada satu dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi, Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah, Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga, Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Bagaimana cerita firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik di rumah, jangan kita melakukan yang membuat kita berdosa. Jadi kalau kita tahu kita salah, kita cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan tolong kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita tidak jatuh dalam dosa. Bagaimana? Nah, adik-adik sudah dengar cerita, sudah menonton cerita firman Tuhan. Nah, di dalam cerita itu ada ayat hafalannya. Yohanes 3 ayat 16. Semua harus hafal. Cila harus menghafal. Siapa lagi harus menghafal? Dede harus hafal. Siapa lagi? Niko harus menghafal. Pokoknya semua yang besar-besar harus dihafal. Video kirim rekamannya di grup sekolah minggu. Suruh papanya, suruh mamanya. Jadi siapa yang bisa menghafal, kirim. Siapa yang paling bagus, nanti dikasih hadiah. Tunggu hadiahnya. Bagaimana? Nah, semua harus siap, semangat. Oke? Yohanes 3 ayat 16. Itu ayat hafalannya. Ingat, Yohanes 3 ayat 16. Semua harus hafal, kirim. Ya, video dan kirim. Oke, kalau begitu saatnya kita akan mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita sudah lihat, saksikan bersama-sama. Semua tutup matanya, lipat tangannya.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami hidup takut sungguh-sungguh akan Engkau, menjauhkan dosa Tuhan Yesus. Dan kami selalu datang di hadapan-Mu meminta ampun, meminta pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, kami mau belajar Tuhan. Dari kecil kami mau belajar hidup takut dengar-dengaran Tuhan kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang lebih tua, bahkan terlebih kepada Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu, karena kami percaya masa depan kami indah di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Iya, adik-adik yang ada di rumah sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan saatnya kita akan memberi persembahan. Persembahannya disimpan baik-baik ya. Persembahannya ingat, persembahan dikumpul, disimpan di rumah, kasih mama papanya, nanti di store di gereja sama bendahara sekolah minggu ya. Buat semua adik-adik yang ada di rumah, tolong diperhatikan ya persembahannya. Oke, kita akan memberi persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan pujian bagi Tuhan. Di dalam dunia ada kebenaran. Kami bersyukur Tuhan, pada kesempatan ini kami masih bisa memuliakan Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan saat ini, biarlah menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak sekolah minggumu yang ada di rumah, Tuhan yang melindungi menyertai setiap anak-anakmu. Bahkan dimanapun anak-anakmu berada, Tuhan Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa sakit, penyakit, bahkan virus-virus. Tuhan Engkau halalkan semua dalam nama Yesus. Tuhan yang menyertai anak-anak sekolah minggumu Tuhan.
Tuhan yang memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi setiap anak-anak yang duduk di bangku sekolah. Tuhan yang memberikan mereka kemampuan. Tuhan Engkau memagari hidup anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Biar mereka tetap Tuhan bertumbuh di dalam Engkau, dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati juga kakak-kakak pembimbing yang telah membimbing kami. Maka setiap anak-anakmu, orang tua, Tuhan yang ada di rumah juga Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Terpujilah namamu Bapa, berkati juga persembahan anak-anak sekolah minggumu. Biar Engkau senantiasa memberkati anak-anakmu Tuhan, bahkan orang tua. Oh Tuhan Engkau memberkati dalam pekerjaan mereka Tuhan. Terpujilah namamu, kami percaya setiap kami Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini kami dapat memuliakan Engkau. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Selamat